Apa tuh kalau dulu pertama modal awal jadi 3 juta sih, 3 juta? 3 jutaan. Jadi kalau jual barang emang harus edit value-nya banyak lah. Jadi awal mungkin kayak makan, sekali makan pengen 15.000, paling mentok 20.000 itu udah dibudgetin, nggak boleh lebih. Intinya mau sukses jangan malas. Yuk mengenal sosok lebih dekat dari owner Steve Handmade. Stefanus Wibowo atau yang kerap dipanggil Steve, memulai karirnya sebagai seorang karyawan dan sempat bekerja selama 1,5 tahun sebelum akhirnya ia memutuskan untuk membangun bisnisnya sendiri pada tahun 2018. Bergerak di bidang laser printing dan juga custom gift, Steve Handmade berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dengan hasil yang memuaskan. Hingga tahun 2020, Steve Handmade telah berkembang pesat hingga ke mancanegara. Yuk kita simak cerita lengkapnya bersama dengan Kak Steve. Steve Handmade to create the memory. Nah teman-teman, tadi kita tuh udah ngeliat ya dari ruang produksinya, kita udah ngeliat juga gimana cara bikin. Nanti kita pengen lihat pada saat lagi proses pengrafirannya. Nah tapi kita sekarang ada di sini, tadi kita udah ngeliat kantornya, saya penasaran sih. Yeah. Kita dengan Ko Stefanus. Halo guys. Ko Stefanus ini adalah kepala di belakang brand Steve Handmade. Ya, betul. Cuman tadi yang paling menarik pas lagi keliling bro, itu kenapa masih kamar di atas, itu gimana kisahnya tuh? Ya karena malas bolak-balik kalau jauh. Oh gitu. Ya jadi biar hemat waktu, bisa langsung kerja, tapi ya emang sering lembur juga sih kadang. Kalau misalnya kayak kerja gitu bisa sampai jam berapa sih kalau malam? Pagi sampai malam atau gimana? Nggak tentu lah, kalau lagi semangat kerja sih bisa Kalau lagi semangat kerja. sampai tengah malam lah. Oh gitu. 24 jam berarti Steve Handmade ya? Nggak juga. Oh enggak juga. Oke. Tapi gimana? Kalau tim sendiri ngikut sampai malam? Iya, di atas kan ada kamar 3. Satu saya, 2 lagi karyawan. Oh, gitu. Cewek cowok kan. Ya beberapa ada yang tinggal sini juga sih. Karena? Karena rumahnya jauh. Oh. Kasihan juga. Dari mana? Ada yang satu di Priuk, ada yang di Bogor. Iya. Jadi biar hemat transport juga sih mereka. Sejahtera juga ya mereka ya. Iya. Soalnya kan kadang-kadang biasa kayak gitu di charge nggak? Enggak sih kalau di sini. Mantap. Ngebantu juga lah. Iya. Yang bolak-balik ada juga. Nah itu juga dapat uang transport sih. Mantap. Memang kita harus jaga lah tim kita kan segala macam. Tapi Iya. kalau udah ngomongin kayak gitu, jadi bisa switch on switch off nggak tuh kalau misalkan pagi pulang kerja apa semua kan tinggal di tempat yang sama? Tetap jam kerja jam 9 sampai jam, kalau sekarang Covid sampai jam 5 doang sih. Malam off. Malam off. Iya. Terus yaudah tuh. Gak langsung 24 jam mereka. Kalau aku sih mungkin ngerjain yang lain lagi. Oke, yaudah. Nah, gimana awal mulainya nih Steve Handmade nih? Ini yang lebih kan kalau kita dulu sempat pernah IG live juga, terus sempat dengar kisahnya awal dulu masih kerja sama orang, terus sekarang mulai terjun sendiri. Tapi gimana tuh dulu awal mulainya? Terus produk awalnya nih, ini kan kita ngeliat udah banyak produknya nih. Ya ini. Pasti ya makanya. Pas dulu waktu awal pertama gimana? Pertama jualan ini kah? Widih. Ini guys. Ini apa nih? Ini namanya tempat kartu nama. Tempat Bahasa kartu kerennya nama. business card holder. Business card holder, terus Iya. bisa digrafir. Grafir. Jadi keunikannya bisa digrafir nama atau logo perusahaan kalian. Oke. Ngincernya awalnya ini custom. Orang yang jual tempat kartu nama tuh belum banyak. Terus targetnya lebih niche gitu. Pekerja, orang kantoran, salesman yang butuh yang eksklusif lah kalau ketemu customer. Mikirnya dulu gitu sih. Ini udah pakai brand Steve Handmade pada saat dulu waktu pertama mulai bikin. Ya, langsung Steve Handmade sih. Terus nambah keunikan dengan kasih gift box gitu-gitu. Kalau jual gini dong banyak juga yang jual Iya. batangan. Kalau kita tambahin gift box. Tambahin gift box, oke. Sebelum masuk ke situ, dulu kenapa bisa terjun ke Steve Handmade? Apa nih yang menjadi ide, inspirasinya? Kenapa mau mulai masuk ke situ? Dulu kan kerja di salah satu perusahaan lah, internasional. Oke. Di Indonesia. Bagian ekspor import aku ambilnya. Itu pas apa lulus kuliah langsung atau? Lulus kuliah langsung kerja situ. Itu Kerja pertama berarti. Oke. Terus ini kerja kedua. Oke, siap. Dari yang kerjaan itu? pertama itu ngurusin import. Banyakan spare part. Ini kan perusahaan pompa air, spare part pompa air. Oke. Habis itu
bos banyak kasih kepercayaan sama gua sih sebenarnya. Sama ada handle beberapa mesin juga. Hanya karena bos percaya banget sama aku, Terus? banyak ke lapangan juga, ke pabrik gitu. Oke. Kebetulan pas itu lagi ngimport mesin laser grafir. Oke. Dari situ baru kepikiran buat grafir produk ini. Oke, tapi yang dulu dia laser grafir dipakai untuk? Di situ buat serial number, Iya. barcode, produk-produk mereka. Soalnya produknya buatan spare partnya produknya banyak kan dari Cina. Spare partnya doang, tapi rakitnya di sini. Hanya karena barang sana nggak bisa tulis made in Indonesia. Oke. Jadi harus ke sini dulu baru digrafir made in Indonesia. Oke. Terus dari situ kepikir mau mulai bikin? Atau Atau belum? Sebenarnya iseng-iseng juga sih coba jualan dulu. Sama yang jual kayak gini belum banyak. Produk custom. Oke. Dari awal ini tempat kartu nama pertama kali beli barang di Alibaba. Buat iseng-iseng jualan pikirnya dulu. Oke. Awal beli di Alibaba cuma 50 piece kok. Sekali beli pakai kartu kredit. Itu pun kan maksudnya ngutang juga pakai kartu kredit. Iya. Itu kartu kredit pertama yang aku punya juga. Karena kerja dapat kartu kredit terus Iya. dipakai buat modal. Buat modal. Iya. Itu berapa tuh kalau dulu pertama modal awal jadi? 3 juta sih. 3 juta. 3 jutaan. Terus bikin ini Dapat 50. 50 piece, jual 3 bulan baru habis. Oke. Jadi kayak awal-awal dikit banget yang beli. Gak. Tapi lucunya kan pertama kali jualnya di marketplace. Pertama kali upload produk langsung ada yang beli. Oke. Untungnya. Oke. Lucu juga sih itu. Customer yang nggak tahu tiba-tiba nyasar aja kali kayaknya. Iklan apa enggak? Atau pas pertama kali Nggak mulai ada jualan? iklan. Nggak ada background di marketplace, nggak ngerti apa-apa? Ya main upload aja. Tapi upload emang sempat belajar sama saudara sih. Hmm. Kalau di marketplace tuh upload produk aja yang banyak. Jadi kayak misalnya card holder, aku kan banyak warna. Jadi tiap warna aku upload lagi produknya. Oke. Misalnya card holder, hitam, merah, biru gitu sih. Yang penting banyakin produk, itu tipsnya sih. Terus ini nggak ada minimum order, satuan berarti Ya, jualnya? satuan. Justru dulu nih grafir nggak ada mesin. Terus? Cari-cari di Google, ketemu namanya satu perusahaan vendor lah buat grafir. Ya. Jasa grafir? Jasa grafir lah dia. Oke. Dulu awal grafir itu modal grafirnya aja mahal. Kayak sekali grafir bisa 25.000 satu piece. Oke. Nah, aku ambil keuntungan dari situlah, walaupun dikit kan. Mulai diputar. Mulai diputar pelan-pelan. Tapi emang jualnya agak mahal sih ini pas itu. Kompetitor jual 75, aku jual 120. Custom, kompetitornya custom nggak? Tapi kelebihan yang ini yang bikin orang mau beli terus. Iya. Kalau mereka cuma jual batangan. Jadi kalau jual barang emang harus edit value-nya banyak lah. Oh, justru karena tadi pakai packaging. Pakai packaging yang bagus. Kadang ada yang minta ucapan, kita bikinin kartu ucapan. Terus bisa di custom grafir, proses kerja cepat, 1 hari kerja aja. Jadi dulu nggak langsung 1 hari sih, masih open PO. Tapi aku usahain cepet. Jadi kayak kumpulin orderan sampai hari Sabtu. Sabtunya baru pergi. Oke. Kan dulu kerja Senin sampai Jumat doang gitu. Sabtu minggunya masih full kerjain ini. Ini tahun 2017 sih masih kerja corporate. Berarti itu umur berapa tuh? Udah kerja corporate berapa tahun pada saat 2017. 17 lulus? 2016 aku lulus 16 kuliah. lulus kuliah, setahun kerja. Tahun kerja. Terus mulai full time di sini? 2018. Jadi 2 tahun kerja lah itu ya prosesnya. Ya, 2 tahun. Hampir mau 2 tahun lah. Pada saat kamu memutuskan untuk terjun full time di bisnisnya itu posisinya gimana tuh? Apakah kalau Itu itu kan biasa jujur omset masih dikit. Nah, Kayak belum tentu bakal berkembang dan bagus. Kayak sebulan paling cuma 3 juta. Itu omset lah. Kan belum dipotong modal dan iya. Tapi itu berarti dari gaji turun tuh ya, drop ya, pendapatan bulanannya ya. buat bulan pertama sih drop. Tapi pas mau berhenti emang ada perusahaan yang mau pesan banyak.
Jadi kayak mikir ini kayak ada peluang di sini. Oke. Maksudnya kayak bakal banyak orderan company. Gak cuma terbatas produknya ini, bisa ya produk yang lain juga yang di grafir, tapi pikirnya dulu awal grafir doang. Kalau sekarang kan bisa print, cutting, macam-macam lah. Iya, tadi kita lihat banyak mesinnya tuh di bawah ya. Ya, Nah, sekarang kalau ngomongin ini tadi produk pertama, terus habis itu mulai produk keduanya apa? pulpen. Pulpen. Soalnya bisa dipaketin. Iya. Jadi dibikin satu gift set, ini sama pulpen. Oh, pulpen. Jualnya kayak buat kado lah jadi. Iya. Buat merchandise corporate juga banyak dulu. Emang target marketnya jadi lebih ke corporate atau lebih ke retail? Retail dua-duanya sembari jalan. Oh, Karena prosesnya cepat sama bisa jadiin kado, packaging bagus, gitu-gitu sih. pas lagi tadi terjun dari kerja full time, kan itu kan gaji mungkin anggaplah udah ada set income ya, mungkin segini gitu ya. Iya. Terus pada saat kamu mulai terjun terus gajinya kan kecil tuh, atau omsetnya kan masih kecil. Ya, itu Itu susah. itu terus berapa bulan sampai kamu bisa nyaingin bisa dapat gajinya lagi? Berapa bulan lupa juga sih, tapi 2019 awal tuh baru punya kios. Tapi 19 awal. sebelum itu emang belum nutupin banget. Hanya ya karena baru merintis sih, jadi emang pengeluarannya dikit, dipres-pres banget lah. Jadi cukup buat hidup sih masih, buat makan aja, nyari makan, buat bayar Kalau boleh listrik. tahu bulanan dulu untuk yang mepetnya itu buat kamu hidup, boleh nggak kita sharing biar karena banyak teman ya kira-kira deh, soalnya saya juga gitu, kalau kita sebagai pengusaha kan kita mesti tahan ya, mesti bisa ikat pinggang dan kebanyakan orang-orang apalagi anak-anak milenial nih sekarang yang kalau misalkan ngomong pengusaha harus pamer, harus so tajir, harus gimana gitu kan, cuman sebenarnya pada saat lagi waktu baru merintis itu kita mesti bisa tahan tuh. Ya, ya banyak kan? tahan-tahan sih. Jadi awal mungkin kayak makan, sekali makan pengen 15.000, paling mentok 20.000 itu udah dibudgetin, nggak boleh lebih. Oke. Terus emang semua uang dialokasiin ke seminar. Oh, malah seminar. Seminar atau beli jangki. buku. Oh ya, oke, buat belajar ya. Nongkrong udah gak pernah lagi. Jadi kayak ansos lah, ketemu temen gak pernah lagi kecuali teman-teman yang di seminar. I see. Dulu hobi ikut seminar sih, sama paling gampang sih sekarang nonton YouTube. YouTube orang yang ngadain seminar biasa. Iya. Oke. Tadi kalau kita ngomongin seminar jangki, mulai belajar apa segala macem, terus habis gitu mulai bisnisnya berkembang tuh kan 2019 awal tadi mulai ya. Terus 2018 tapi 2019 awal, ada kios. Bulan Maret itu aku ingatnya, soalnya pas liburan Imlek. Oke. Sebelum Imlek berhenti. Iya. Habis itu fokus di Steve Handmade. Dari awal yang sebelum fokus paling omset 3 juta, 5 juta. Setelah fokus bisa sampai tembus 40 juta lah. Jadi mantap. Iya. Wih, keren. Itu ya perjuangan lah. Iya. Iklan segala macam juga diusahain. Tapi awalnya banyak kan di marketplace, jadi kebantu juga sama Tokopedia, Shopee itu. Tuh, Tokopedia, Shopee mantap. Testimoni itu mahal tuh, aja ya. Gak apa-apa. Nah, mulai berkembang produknya setelah dari sini ke sini, terus mulai apa? Tumbler. Itu gimana tuh Tumbler, kisahnya awalnya? Terus mulai nambah alatnya dari kapan? Sebenarnya ini konsep nambah produk dari Alibaba juga, dari supplier lah. Soalnya suppliernya ada bikin gift set gitu. Kayak isinya pulpen, notebook, card holder gitu-gitu. Jadi udah ngambil dari situ. Emang planningnya semuanya nanti mau dijualin. Hanya pelan-pelan baru kita tambahin lah produknya. Gak semua langsung dibeli kan, modal terbatas juga. Iya. Diputer ya. Emang produk ini harus disetok juga sih, biar proses kerjanya cepet. Iya. Iya. Terus masuk next apa berikutnya? Tumbler. Habis itu ini kan tumbler. tempat kartu ATM juga ada. Tempat kartu ATM. Jadi ini semua bisa di custom ya. bisa di custom nama, logo. Ini kalau kita lihat ini kan yang laser tadi ya. Di custom kayak gini. Oke. Iya. Sebelum halus sih, bagus sih makanya. Terus sebelum 2019 juga pernah sempat ikut pameran sih di CP gitu. Bazar, iya. Dulu responnya bagus banget. Kalau di CP berarti itu PO dong ya? Enggak, aku langsung bawa mesin di situ. Waduh, keren abis. Sewa tapi dulu masih sewa. Itu
ribet banget sih bawa mesinnya. Iyalah gila, tapi bagus tuh Tapi penjualan. untung listriknya cukup, terus rame banget, crowded, orang liatin kan. Viral. Nggak terlalu viral sih, tapi ya setelah seminar banyak yang hubungin. Ya, Kan sebar brosur juga segala macam. Iya. Memang networking penting kayak Iya. gini. Dari kalau boleh Itu tanya, dibantu teman-teman juga sih, belum ada karyawan pasti. teman-teman masa kerja yang bikin ginian? Teman SMA, Oh, wow, oke. gue minta bantuin gitu. Terus habis itu udah mulai bisa bikin berwarna nih sekarang. Ya ini sih baru-baru 2019. Ini print akhir. atau Di print? print? Nggak hilang nih berarti ya, kena panas, kena dingin mah hilang. Nggak, dia awet, bisa di coating. Terus habis itu mulai masuk ke sini. Ya sekarang Akrilik. Sekarang ada mesin baru akrilik, cutting akrilik, cutting kayu gitu dia bisa. Bisa digrafir juga. Jadi lagi mikir-mikir sih ide bisnis buat akrilik. Sebenarnya luas sih. Ini juga lucu nih, ini lampu tidur. Ya lampu tidur ini lagi banyak order juga. Bisa bikin pokoknya apa aja, yang penting ukurannya segini gitu. Ya hanya ya terbatas, maksimal lebarnya cuma 11 cm sih. 11 cm. Belum gede banget. Nanti pelan-pelan nanti kita cari produk yang base-nya doang sih yang perlu diganti. Yang Nanti bisa bikin gedean. menarik dari kayak gini tuh justru karena pengembangan dari produk-produknya memang. Ya. Dan waktu itu kalau kita kan sempat mentorship personal juga, kita ngomongin brandingnya mau dibawa kemana. Iya. Emang dari Steve Handmade itu kan lebih ke arah custom Produk kado ya. custom, kado buat hadiah. Mhm. Orang yang bingung cari hadiah ya kesini aja gitu mikirnya. Cia, orang yang bingung cari hadiah ke sini aja. Mau idenya ada banyak ya. Sekarang Iya. terus kalau mau ngelihat gini display ngeliatnya di mana Di website kita ada, di Instagram juga ada. Itu Kalau mau desain sendiri juga bisa di website. di desain sendiri websitenya apa tadi? www.stevehandmade.com. Boleh, ntar kita tambahin tulisannya gitu ya. Nah sekarang Iya. Kak Steve, kalau misalkan dibilang dari produknya Steve Handmade sekarang yang paling laku tuh apa sih sebenarnya? Sekarang tumbler sama lampu tidur sih paling banyak. Tumbler sama lampu tidur. Lampu tidur ya. Wih, Itu tadi produk baru juga sih. produk baru, custom bisa. Belum dijual yang itu. Belum Soalnya dijual. Warna-warni dia. Oh yang kemarin yang pertama berarti warnanya Cuma kuning sama putih. kuning sama putih. Kalau yang ini warna-warni Bisa sekarang. diatur pakai remote juga. Widih. Warna-warni. Bisa diatur pakai remote teman-teman, keren habis. RGB. Nah kalau ngomong tadi kan biasa ngomongin ada apa gift packet. Coba sini delete gift packnya mana? Oke, terima kasih, mantap. Ini yang tadi dibilang pakai packaging gini ya, Ya ini gift set namanya. keren habis. Dapat isinya dalamnya Ini apa aja? Ada tumbler, Tuh, card holder sama pulpen. tumbler, card holder, sama pulpen. Iya. Jadi mau bikin tumblernya mau didesain seperti apa aja bisa. Iya. Terus bolpennya juga nih di custom. Biasa sih orang customnya satu logo atau Satu satu logo, nama. satu Biasanya nama. buat Clemens, misalnya Clemens. Ini kulitnya juga bisa nih di ada Ya, logonya, digrafir, digrafir, ada bisa di warna-warni. sini, ini sampel. Ini juga bisa di dalamnya. Ini buat apa nih tadi? Ini buat kartu ATM. Jadi Kartu ATM. card holder. Card holder. Iya. Wih, keren abis. Yang main Mantap. kayak, ada foto saya. Oh ini dompetnya dia sendiri rupanya. Gak apa-apa. Biasa gitu. Kita kalau sebagai pebisnis harus pakai produk kita sendiri. Iya, Kita adalah brand ambassador dari produk kita sendiri. Nah ini teman-teman kita udah dengerin banget tadi Kak Steve ceritanya. Jadi dari beberapa rangkuman yang kita bisa ambil kalau mau terjun sebagai pebisnis ya kewirausahaan. Pada saat waktu pertama kali kamu masih berani ngambil kesempatan, kamu ngelihat, belajar kapan aja. Ya sih, dari kita rangkuman apa yang Kak Steve udah kasih ke kita, sama berani ngambil resiko. Kalau udah terjunnya full langsung, habis kerja terus langsung berhenti, terus gajinya turun, tapi bukan berarti kita terjun kayak istilahnya tanpa ada backup plan. Karena waktu itu udah mulai ada tadi orderan ya istilahnya. Tetap ada tabungan juga sih. Tabungan. Sedikit memang. Iya. Terus ngelihat peluang juga mesti berani ngambil dan jangan takut. Terus belajarnya juga istilahnya apa tadi, seminar jangki, ikut ketemu dan networking. Setiap hari. Nah, setiap hari. Enggak setiap hari, maksudnya setiap saat sih. Setiap saat iya. Sering lah. Investasinya itu dia bukan investasi di mana-mana tapi di otak. Ngikut seminar, belajar, terus habis itu networking, ketemu teman-teman, dan dari situ justru bisnisnya mulai berkembang. Gitu ya. Terus buat pemula. buat pemula, iya makanya pada saat baru terjun gitu. Terus orderan dulu awal-awal marketplace nggak ngerti apa-apa tapi terjun dulu langsung. Pokoknya yang penting mulai aja dulu gitu istilahnya. Cari orang terdekat sih yang ngerti. Kita belajar lah. Sharing ya, curi ilmu lah. Nah makanya kalau di komunitas seperti kita di The Entrepreneur Society ini juga salah satu bentuk untuk kita bisa
mensupport member gitu loh. Jadi kita mau ngangkat juga brand dari Steve Handmade ini supaya bisa teman-teman di luar sana dengar. Karena gini, kemarin sebagai imbas corona ini itu kita ngelihat penjualan turun ya? Sedikit lah. Sedikit turun ya. Nah, tapi justru banyak yang teman-teman di The Entrepreneur Society itu kan bisnisnya turun. Nah, mereka perlu yang namanya solusi gimana. Akhirnya kita sempat mikirin banyak juga orang-orang di luar sana tuh yang kehilangan pekerjaan. Nah, kalau mereka kehilangan pekerjaan, jadi kita mesti bisa kasih mereka sebuah peluang. Makanya akhirnya justru ini produk-produk ini semua teman-teman tuh bisa ambil sebagai sebuah peluang usaha. Seperti waktu Kastif dulu baru mau terjun. Tapi justru enaknya dengan zaman teknologi sekarang nggak perlu belajar pakai mesin. Dulu belajar mesin gimana tuh, Bro? Grafir gitu. Autodidak semua. Ada salah-salah. Tapi ikut ke vendornya langsung. Oh, ikut ke vendornya langsung. Jadi diajarin. aku minta, aku ikut grafirnya gitu. Diajarin. Belajar sama karyawannya situ. Iya. Terus packaging apa segala macam kayak gini-gini, ide-ide tuh dapat dari mana segala macam? Di internet sih. Internet ya. Mesti mau gali gitu loh. Dan nggak perlu sepusing itu karena apa? Sekarang udah disediain semua. Mau ngomongin mau jualan gift pack kayak gini, ini kalau ini dijualnya berapa nih harga retail? Ini start from 350. 350-an buat ngasih kado kayak gini sih worth it banget teman-teman gitu loh. Buat ngasih kado, kalau misalkan mau dibisnisin pun marginnya juga saya yakin cukup bagus. Yang pengen tahu lebih lanjut untuk melihat peluang usaha seperti ini, masuk ke Instagram kita peluangusaha.tes, itu diajarin cara jualan online, offline, dan diajarin juga untuk nanti akan bisa ketemu langsung, mungkin bukan langsung secara Zoom atau mungkin secara online dijelaskan tentang produk-produknya. Iya dong. Sharing ya. Bisa sharing. Nanti kalau mau nanya, mau terjun gimana, itu juga bisa gitu. Itu tujuan kita dari komunitas The Entrepreneur Society. Tadi pertanyaan terakhir Bro sebelum nutup nih. Udah dapat apa aja sih sementara ini dari tes, dari ya kita kumpul teman-teman. Orderan dari tes sendiri banyak nggak dari teman-teman? Banyak. Lumayan, mantap. Lumayan. Jadi dari kumpul-kumpul, ketemu banyak channel dan emang kayak Koko sering promosiin sih. Iya. Jadi beberapa yang ada yang nggak gua kenal juga hubungin. Dari tes ya, member tes mau dari Clemens itu. Dan teman-teman di sana sih saling support lah enaknya. Jadi ada yang jago di sini, kita cobalah saling sharing, belajar juga sama dia. Dia nggak ngerti, kita bantuin juga gitu. Saling sharing lah. Enaknya di komunitas gitu sih emang. Ada pesan nggak buat teman-teman yang mau mulai usaha sebelum kita akhiri sesi hari ini? Dan nanti kita akan masuk ke produksi, kita ngelihat bikin-bikinnya, mantap. Coba, jadi ada pesan buat teman-teman yang lagi nonton untuk para pengusaha yang mungkin baru mau terjun, yang takut, mungkin yang kayak masih mikirin, aduh gue jadi pengusaha tapi nanti kalau berhenti kan gajinya hilang atau gimana gitu. Apa yang dari Kastif pernah alamin nih selama ini? Intinya mau sukses jangan malas. Mau sukses jangan malas. Selesai, singkat padat cepat. Iya. Emang dulu tuh jangan malas, jangan pantang menyerah. Dulu sering kayak ada pikiran mau nyerah karena ngerjain beberapa orderan yang rumit gitu-gitu atau kayaknya nih nggak ada peluang karena kayak tadi aku bilang 3 bulan pertama baru kejual tuh 50 piece. Yeah. Yang penting jalanin aja dulu dan jangan malas nyari-nyari ilmu, nyari-nyari channel. Kan produk-produk ini juga aku nyarinya dari luar negeri, dari lokal juga ada. Tapi akhirnya ya dari lokal semua nih. Yeah. Importir sih. Importir ya. Importir ya. Tapi bagus lah, ini justru custom. Kalau misalkan emang nanti custom bisa diekspor nggak Bro? Bisa ya? Bisa. Ada beberapa customer luar negeri. Idih, mantap. Kirimnya ya tinggal pakai pos Indonesia. Iya. Kalau yang kayak di Singapura paling seminggu lah, paling lama itu udah nyampe pasti. Itu udah 2 tahun ya deh, 2018, 19, 20 dan justru sekarang udah ekspor, itu udah keren. Ya, nggak banyak sih, belum banyak. Nggak apa-apa, semangat terus. Ingat tadi kompetisinya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Ikut. Iya. Biar dapat keren punya tuh yang dia ada ininya tuh kan tadi. Ya, lampu. Ada ininya, bisa ngelihat temperaturnya. Ngisi air panas tahu. Nah, pokoknya nanti ikutin instruksinya, ya instruksinya akan dijelaskan juga sama tim kita gimana caranya juga nanti akan dipandu. Pokoknya yang penting ikutin kompetisinya dan terus semangat.
Jadi Coach Steve, thank you banget udah sharing sama kita hari ini. you. Semoga hari ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang nonton juga. Yeah. Bisa memberikan satu mungkin tendangan kalau misalkan emang pikir pengen terjun bisnis tapi masih takut-takut nih. Nah, mau mulai dari mana? Ya seperti di salah satunya dari Steve Handmade, dia juga mendukung pengusaha Indonesia untuk berkembang. Gua awalnya reseller juga. Awalnya reseller juga. Jualan sepatu. Sepatu. Wah, itu kita nggak cerita tadi gimana sih? Coba cerita awalnya reseller jualan sepatu gimana nih? Kita tambah panjang sedikit. Haha, pas topiknya baru tergali, teman-teman. Produknya Yasa. Oh, oke. Terus? Men's Republic. Men's Republic. Macam-macam lah dulu, jual sepatu, jual tas, jual Bagus. enggak. Tapi dari situ belajar. Emang sengaja ngikut itu buat belajar. Cara jualan, belajar gimana jualan dropship gitu. Kan kita bisa ambil sistemnya juga. Ya, dari situ baru mulai. Ya, semuanya walaupun gak ada hasil, tapi pasti dapat pembelajaran dari situ kok. Ya, emang susah sih dulu jualannya. Yang penting terjun dulu ya. Ya, Terjun, coba belajar. Gali-gali terus, belum tentu mana tahu potensi kita di situ. Yes. Ini kebetulan ketemu potensi aku di sini. Ya. Dan teman-teman juga bisa cobain. Mungkin ketemu potensi seperti Kak Steve di sini. Yes. Di sini. Kalau kita biasa pas ending bro, di Entrepreneur Society gimana, masih ingat gak? Udah kelamaan gak seminar nih kita ya. Oke, kita sama-sama di Entrepreneur Society. Go ball And beyond. Mantap. Terima kasih udah sharing. Semangat. ayo coba workshop. tunjukin silahkan. Ini akriliknya. Stoknya banyak sih. Warnanya macam-macam juga. Bisa bikin apa aja ada yang ya? bening, ada yang putih, ada yang hitam, bikin apa aja. Keren. Yang lagi rame lampu tidur sih. Makanya ini bentuknya kayak Lampu tidur. Nanti kita buat tunjukin ya lampu produknya tidur. ya. Ya, ini buat protokol kesehatan. Asik. Protokol kesehatan. Jaga kesehatan teman-teman. Oke. Ini kita ngeliat, banyak banget barang-barang. Coba bro, lu ceritain deh di sini. Bisa bikin apa aja jadinya? Ya, ini gudang sih. Hanya barangnya belum banyak sih. Banyak kan di dus juga sih. Nah, barang-barang belum ini yang banyak. lagi rame emang tumbler. Tumbler. Jadi aku nyantoknya banyak kan tumbler. Seperti apa? Ada contoh nggak? Keluarin. Tumbler. Ini yang model baru. Dia ada gelasnya. Tumbler ada gelasnya guys. Tuh lihat. Ya, Ini bisa dibikin apa bisa aja nih? digrafir nama, logo perusahaan kalian atau logo kalian, nama kalian. Biasa sih orang beli buat kado, Oke. buat pasangannya gitu misalnya. Keren. Selain itu, ini ada ngeliat Nih, ada apa ini ya? Ini model. apa nih? Tuh ada kartu nama. Kartu nama, Nah, pulpen, pulpen. macam-macam juga modelnya. Wih, Tapi semua produk nanti dikasihin gift box. dikasih gift box. Ini bisa Iya. digrafirin apa aja ya? Mantap, Ya, bisa mantap. grafir nama, logo, Oke. ada notebook juga. Notebook di. Wih, ini keren nih. Nanti bisa di custom logonya, nama gitu. Ini Custom produk baru logo. juga sih, belum terlalu banyak promosin. Ini bagian depannya. Ini bagian depannya. Iya. Oke. Wih, lihat tuh keren banget nih. Ini harga jual berapaan, bro? Kalau yang ini 169, 169, gila. Udah custom tuh ya? sudah sama custom. Wih, mantap. Ini produk baru juga sih. Mau apa nih? Wih, Ini biasa digrafir doang, soalnya di print nggak bisa. nggak bisa di print, di Sama grafir. dapat sendok. Dapat sendok. Buat yang sering di rumah sih, yang suka ngopi. Oke. Lanjut, coba tunjukin lagi bisa bikin apa lagi, bro? Ini stok doang sih, banyak kan tumbler. Ini tumbler. Biasa banyak Top sellernya pemesanan. tumbler ya? Iya, Oke. tumbler. Banyak kan pemesanan company gitu. Bikin buat souvenir mereka. Wah, juga ini bisa bikin sih. ginian juga. Ya ini dari akrilik sih. Oh. Ntar nanti bisa available gitu. Hat, nyangkut ya? Lala. Nyangkut. Ini masih sampel gitu. Ini sampel. Tapi bisa nanti available, not available ya. Keren. Yang jadinya ada sih di The Clinic Alam Sutra, datang aja. Sana. Siap. Lanjut. Ini alat baru nih. Ini apa? UV print. UV print. Ada yang lagi kerjain nggak? Kita bisa lihat gitu kan? Iya. Silakan. Widih, keren. Ada yang bisa dikerjain ya? Coba kita lihat, masuk. Wih, Ini mesinnya mereknya Nocai. ngoceh. Dia Yang nama sayur. dia biasa buat ngeprint tumbler, tapi bisa juga buat ngeprint power bank, e-money, Oh, flash. oh bisa bikin gituan sekarang? Iya. Wih, Kan keren, dia ngeprint di bawah nanti datar. Kalau ini roda buat tumbler doang. Jadi bisa full melingkar dia. Oke. Contohnya yang kayak gini nih. Ini yang udah jadi sih. Ini udah jadi, coba lihat.
Ih, lucu tuh. Lihat gak sih? Dia bisa depan belakang juga. Depan belakang. Tuh. Yang full melingkar ada nggak? Depan belakang. Ini Cancer. Tuh. Haha. Ini sampel doang sih. Oh, ini full. Oh, ini yang mau dijadiin coret-coret semua sama dia. Cuma udah jadi itu pesanan Kokumi. Kokumi. Oh, ini Kokumi. Iya. Gila, keren abis. Ini satu botolnya ngeprintnya lama loh. Kalau grafir lain-lain kan cepet, paling satu produk hitungan detik. Kalau ini full di print satu keliling itu bisa sekitar 20 menit. 20 menit. Tapi sekali jalan bisa dua, kiri kanan sini. Oke. Jadi ini kemarin ngeprint Kokumi ada 500-an piece kan. Kerjainnya paling sehari cuma dapat 50 piece, 30 piece. Oh, ya. Kalau nggak dihalang orderan lain gitu, biasa. Oh. Seru juga. Iya. Nanti abis ini lah kasih lihat prosesnya kalau Boleh. lagi kerjain. Ya. Ini masih lagi di desain sih. Oh, oke. Wih, keren banget kan guys, gila. Ini juga kakak Steve itu memberikan peluang usaha juga, tau nggak? Kalau Yeah. mau jadi dropship, Bisa jadi ikut. daftar Wah, dropship juga. nanti Habis ini ada mesin grafir, mesin grafir. Coba kita lihat. Ih, tuh, lagi mulai dia. laser grafir. Prosesnya Prosesnya gitu. Kalau ini lebih cepet. Soalnya dia lasernya laser sinar gitu. Oke, laser sinar ya. Dia tipe fiber. Kalau depan kan tadi CO2 fiber. Hanya ini cuma bisa buat stainless, plastik, Oke. kaca, akrilik nggak bisa dia. Udah Tapi langsung ini cuma jadi ya. engraving doang. Iya. Buat di grafir doang, nggak bisa buat cutting segala macem. Langsung jadi. Iya. Terus Ini langsung- sih mesin pertama aku. Mesin pertama yang mendatangkan mesin-mesin lainnya. Ya. Keren perjuangan Kak Steve. Nanti kita mesti tahu juga nih awal mulanya gimana, segala macam, Iya. belajarnya gimana gitu ya. Wih, Ini sih prosesnya gitu. Keren abis. Ini tipe terbaru. Tipe terbaru. Produk tumbler tipe terbaru paling rame juga sekarang. Yang ada pengukur suhunya. Ini kalau ditekan. Oke. Jadi kalau isi air panas dia tahu di dalam ini berapa derajat suhunya. Epic. Bisa bikin Iya. macem-macem teman-teman. Nah, jadi kalau mau ngomongin nanti peluang usaha, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Wede. Iya. Soalnya pangsa pasarnya juga gede sih. Iya, Orang nyari buat kado banyak kan. Yes, pastilah. Mau Pasti. diapain gambar apa aja bisa ya. Biasa banyak kan orang buat temen atau bosnya. Ya. Keren. Coba kita lihat lagi terakhir kali untuk pas lagi syuting. Wih. Ini kayak satu customer dia. Logonya sama semua itu. Ya, isinya tapi tulisannya beda-beda ya. Ya, jadi bisa custom juga tulisannya. Ya, Mau dibedain tiap orang beda-beda bisa. mantap. Coba lihat, boleh pegang? Wih. Keren banget nih. 1%. 1% moto, 99% jajan. Jangan diikutin teman-teman ya. Tapi ini keren nih tuh lihat. Wih. Beda di mana kok? Hah? Riko. Beda di mana? Yang bawahnya ya? Oh iya. Yang beda ini doang. Oh. Ini kayaknya. Wih, Udah. gimana bro tadi di bawah? Sekarang Di bawah kita ke atas produksi. ngapain nih? Sekarang kita di lantai 2. Ini bagian admin sama desainer. Widih. Jadi Ini juga nih. Nah, ini akrilik. Ini lo bikin Cutting sendiri? akrilik. Ini bikin sendiri juga. Jadi bisa dong kalau kantor nanti mau bikin gini bisa dong? Iya, buat branding biasa, buat toko gitu. Mantap. Ini gue inget nih masih dipakai. Iya. Dari Hologram. Hasil Create memory. konsultasi. Iya. Terus ini sini cerita-cerita. Creator Nah, ini. 1. Widih. Ini admin Mimin. Mimin. Namanya Putri. Keren. Adminnya baru 2 sih. Kemarin ada satu lagi, hanya lagi berhenti. Ini desainer ada 2. Sehari berapa chat biasanya masuk? Macem-macem. Masih belum terlalu banyak sih, kayak biasa berapa Put? 50-an? Di atas 50 lah. Di atas 50 chat, konversi biasanya Biasa sekitar 30% sih. keren, mantap. Ini 30 juga nih. sampai 50. Impossible, asik. Iya. Bisa bikin quotes juga. Keren. Cutting akrilik, gambar apapun sih. Terus ini ada lagi lantai 3. Lantai 3 kamar. Oh, kamar. Kamar tidur buat karyawan sama saya sendiri. Lu masih tinggal sini juga? Iya.
Wah anjay, gila Tinggal keren sini habis. juga. Iya. Perjuangan hidup seorang pengusaha teman-teman, masih kerja. Jadi nggak pulang di mana pulang? Di Pluit sih sebenarnya. Oke. Ada apartemen juga tinggal. Iya, Hanya iya. emang malas kalau di jalan. Pasti. Capek di jalan sih. Jadi pikir kalau bisa tinggal sini aja. Efektif ya. Bikin kerja tinggal naik turun. Berarti Steve Handmade 24 jam? Oh enggak. Bisa. lanjut. Terus apa lagi? Ini strategy room nih. Strategy room apa nih? Oh ini ruangan gua. Gua mah nungguin dari yang punya tempat aja. Oh iya. Widih. Silakan. Nah teman-teman, justru di hari ini kita tuh punya kesempatan dan ada hadiah khusus nih dari Kastif. Kastif pengen bagiin ada 3 giveaway, tapi ini kompetisi sifatnya, jadi teman-teman harus ikutin ya. Iya. Mau hadiahnya yang mana Kastif? Jadi ini. Mantap. Ini Ini tumbler tumbler khusus. Coba jelasin. Yang produk baru sih dari Steve Handmade. Dia ada pengukur suhunya. Nah, Wih, kalau di gila. swab dia kelihatan. Wih, ini mewah banget nih guys, tuh lihat. Wih. Dan ini nanti dibagiin, terus mereka bisa bikin custom juga. Ya, jadi kalian harus bikin desain yang unik Oke. di website kita. Wes, mantap. Nanti detailnya pokoknya akan dijelaskan ya teman-teman di sini. Dan ikutin aja kompetisinya, pokoknya kalian harus ikut. Yes. Nanti mau dapetin ginian nggak? Keren banget lu, keren banget. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu, giveaway. Gimana caranya? Gampang banget. Tinggal masuk aja ke website stevehandmade.com yang kamu bisa akses dari laptop, dari komputer, dari handphone, nggak masalah. Setelah kamu masuk ke website stevehandmade.com, kamu bisa pilih tombol custom di sini dan pilih tumbler. Setelah itu bisa scroll dikit ke bawah dan kamu pilih tumbler TM0331. Cakep banget, tumbler ini tuh keren, mewah, dan bisa ukur suhu minuman kamu juga loh. Setelah itu kamu klik desain sendiri dan nanti akan muncul preview tumblernya seperti ini. Silahkan kamu desain sesuka kamu, sekreatif-kreatifnya, bikin semenarik mungkin. Pakai tulisan, pakai gambar, pakai semua ornamen yang udah disiapin di website ini. Setelah itu, kamu bisa capture hasil kreasi kamu dan jangan lupa untuk posting di Instagram story kamu atau juga di Instagram feeds. Dan jangan lupa buat tag @entrepreneursociety.co dan juga @stevehandmade. Periode giveaway ini berlaku dari tanggal 13 November hingga 1 Desember 2020. Dan 3 orang pemenang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa tumbler custom buatan kamu sendiri yang akan dikirim langsung ke rumah kamu. Pemenang akan diumumkan oleh tim di YouTube channel di Entrepreneur Society dan juga di Instagram Entrepreneur Society. Kami tunggu ya desain-desain keren dari kalian.